Aku nggak paham maksudnya, tapi begitu aku udah deket banget, dia melihatku, kemudian nyinden. Aku otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana nggak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek? Aku semakin merinding total. Aku akhirnya cuma bisa ngeliatin. Pengawas yang lain nggak ada yang berani mendekati cowok itu. Padahal Dira sendiri bilang, cuma ada satu yang ada di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasukinya. Semakin larut, akhirnya aku mendengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat mencari bantuan datang bersama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada seorang simbah. Mbahnya ini pakai sarung doang, di mana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak, kata beliau. Pertama, tuh mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasain, kata mbah itu. Aku kagum ngeliatnya. Karena setelah teriak keras, tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini. Tapi setelah entah nyabut apa di ubun-ubunnya, cowok ini langsung pingsan. Setelah itu, aku bisa lihat mbah ini ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian, kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surau kampung. Aku dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang tadi kamu lihat? Kataku pada Ndira. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat, jawabku. Oh yang itu, aku nggak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya, aku nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Iya, tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak kamu bisa merinding juga. Kataku baru tahu. Tak kasih tahu. Tuh cewek tadi rebutan 14 makhluk yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba kamu simpulin. Seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani masuk ke tubuh cowok itu. Padahal itu rame loh. Terus, dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu aku. Ngasih tahu gimana? Ya ada yang ngasih tahu. Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyutmu? Iya, jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu kamu. Akhirnya setelah aku pojokin Dira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya, aku dikasih ini, dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya, buat jaga aku dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa nggak ada yang deketin aku. Mbah Buyutmu yang jagain kamu? Iya, Mbah Buyut. Di mana beliau sekarang? Dira ngeliat aku. Dia di belakangmu, sedang ngendus bau badanmu. Aku cuma bisa bantah. Bercandanya gak lucu sih ini. Terserah. Tapi, aku emang ngerasa gak nyaman. Terus, kamu bilang mataku bercahaya.
Kok aku nggak bisa lihat matamu bercahaya? Kataku. Kamu sendiri kan yang bilang, ada yang nutup mata batinmu. Dira diam cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru aku tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batinmu ditutup paksa kayak gini? Nggak tahu kenapa, pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin aku harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira bicara sama aku. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, kamu masuk kategori yang kedua, yaitu pemberian langsung dari Tuhan. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi, untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Kamu gak inget tahapan bagaimana pas mata batinmu ditutup? Tiba-tiba aku ingat lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana aku dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah aku sembuh sehabis hitan. Aku diam lama, kemudian bertanya, gimana caramu tahu kalau aku dari lahir bisa lihat? Dira ngelihat aku kayak penuh selidik. Kamu gak tahu apa-apa ya kayaknya? Apa sengaja gak dikasih tahu? Aku gak tahu apa-apa, kataku pasrah. Pantes kamu gak nangkap pesanku dari tadi. Aku akhirnya tanya apa maksud pesan itu. Tapi Dira nolak untuk ngasih tahu lebih jauh. Kamu mau tahu kenapa aku bisa tahu? Tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun kamu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Aku asumsiin kamu sama kayak aku, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka gak bisa lihat aku. Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya aku gak mau maksain ke dia. Malam itu, aku pakai buat tanya banyak hal ke Dira. Termasuk rupanya, sesama yang dikasih sejak lahir, bisa lihat hanya dengan mata. Pantas, kebanyakan tiap aku ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandangku tertarik. Di antaranya, orang yang aku lupa namanya, yang nyuruh aku buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ aku ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu aku tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak, mereka nggak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin aku merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali. Yang aku tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang aku dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus Dira balik duduk sama Umil. Saat itu, entah kenapa aku udah bisa nebak siapa orang kelima yang Dira maksud.